Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya, lanjut lagi nih ya. Kita masih siklus akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang ya, maaf, perusahaan dagang. Sebelumnya, Ibu sudah memberikan PPT mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang tentang karakteristiknya. Dan di situ, Ibu juga sudah mengirimkan video tentang syarat pembayaran, ya, mengevaluasi kembali syarat pembayaran itu ada diskon dan ada potongan ya. Nah, di situ ada 2/10 dan N/30. Nanti dilihat lagi videonya ya, direview lagi. Nah, sekarang lanjutannya, syarat penyerahan barang. Dalam perusahaan dagang, kita ada syarat penyerahan barang. Ya, dan syarat penyerahan barang terkait dengan lokasi penyerahan barang dan penentuan siapa yang harus menanggung biaya angkutnya. Nah, kemudian di sini jenis-jenis syarat pembayarannya ada free on board shipping point, free on board destination point, ada franco gudang penjual dan franco gudang pembeli. Ya, biasa pertama free on board shipping point. Di sini transaksi penyerahan dilakukan di pelabuhan penjual, di pelabuhan ya, di pelabuhan penjual. Barang sudah menjadi hak pembeli saat barang sudah ada di pelabuhan penjual. Jadi resiko dan biaya angkut dari pelabuhan penjual ke pelabuhan pembeli ditanggung oleh pembeli. Free on board shipping, berarti ada kalimat shipping, ada kata shipping, berarti itu masih dalam perjalanan ya. Ya, tidak langsung masuk ke gudang, tidak, tapi di pelabuhannya saja. Kemudian ada free on board destination point. Nah, transaksi penyerahan barang dilakukan di pelabuhan pembeli. Barang sudah menjadi hak pembeli saat barang sudah ada di pelabuhan pembeli. Resiko dan biaya angkut dari pelabuhan penjual ke pelabuhan pembeli ditanggung penjual. Jadi, lihat ya perbedaannya, free on board shipping point dan free on board destination point. Kalau shipping point itu masih di pelabuhan penjual dan ditanggung oleh pembeli biaya-biayanya. Kemudian kalau destination point itu sampai dengan di pelabuhan pembeli dan biaya dan resikonya ditanggung oleh penjual. Ya, kalau destination point ditanggung oleh penjual sampai pelabuhan pembeli, free on board shipping point ditanggung oleh pembeli sampai hanya dari pelabuhan penjual saja. Kemudian, kita lanjut lagi, maaf ya, ada teknis sedikit nih keluar. Kemudian lanjut ke franko gudang penjual. Di mana franko gudang penjual adalah transaksi penyerahan barang dilakukan di gudang penjual. Nah, tadi kalau free on board sama free on board destination, shipping dan destination itu berhubungan dengan pelabuhan. Kalau franko gudang penjual di sini berhubungan dengan gudangnya, langsung masuk gudang. Ya, transaksi penyerahan barang dilakukan di gudang penjual. Barang sudah menjadi hak pembeli saat barang sudah ada di gudang penjual. Ya, kemudian risiko dan biaya angkut dari gudang penjual ke gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. Ya, kalau franko gudang penjual ya. Kemudian franko gudang pembeli. Transaksi penyerahan barang dilakukan di gudang pembeli. Barang sudah menjadi hak pembeli saat barang sudah ada di gudang pembeli. Resiko dan biaya angkut dari gudang penjual ke gudang pembeli ditanggung penjual. Ya, jadi kalau franko gudang penjual, penyerahan barangnya dilakukan di gudang penjual, resikonya ditanggung oleh pembeli. Ya, kemudian kalau franko gudang pembeli, penyerahan barangnya dilakukan di gudang pembeli, resikonya semuanya ditanggung oleh penjual. Nah, itu saja ya yang Ibu sampaikan kelanjutan dari karakteristik perusahaan dagang. Nanti kita lanjut lagi untuk yang berikutnya untuk kelanjutan dari akun-akun apa saja atau transaksi-transaksi apa saja yang terjadi di perusahaan dagang. Jangan lupa setelah ini jawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan stay safe, healthy ya, selalu sehat selalu ya. Bye bye.